Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman atau sahabat lavender semuanya. Kembali lagi di sini dengan saya Razak dan narasumber saya atau narasumber kita nanti dengan Kak Saat. Halo. Di sini kita akan ngebahas soal hasil dari press conference dari tim pelaksanaan ujian masuk PTN kemarin dilaksanakan pada hari Jumat kemarin di tanggal 8 Desember ya kayak betul ya, tanggal 8 Desember. Nah, kita akan kupas tuntas nih apa aja sih yang berubah dari seleksi masuk tahun lalu dengan tahun ini. Nah, sebelumnya gue pengen bacain tanggal penting masuk PTN 2024. Walaupun nanti kita akan ada tampilkan juga di video, tapi gue akan bacakan juga. Di sini ada pengisian data oleh sekolah atau PDSS itu mulai dari tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2024. Registrasi siswa itu dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 15 Februari 2024. Lalu jadwal SNBP-nya, info kuota sekolah mulai dari tanggal 28 Desember 2023. Pendaftaran SNBP itu mulai dari tanggal 14 sampai dengan 28 Februari 2024. Lalu pengumuman hasil SNBP itu pada tanggal 26 Maret 2024. Lalu setelah itu ada jadwal SNBT. Pendaftaran itu mulai dari tanggal 21 Maret sampai dengan 5 April 2024. Pelaksanaan tes SNBT itu pada gelombang pertama mulai dari 30 April sampai dengan 7 Mei 2024. Lalu gelombang keduanya mulai dari 14 Mei sampai dengan 20 Mei 2024. Pengumuman SNBT itu pada tanggal 13 Juni 2024. Lalu masa unduh sertifikat UTBK atau SNBT itu mulai pada tanggal 17 Juni sampai dengan 31 Juli 2024. Nah, di sini kita mau membahas nih apa sih perbedaan antara tahun lalu dengan tahun ini gitu. Apakah banyak perubahannya? Apakah memang bagaimana kita cara untuk mempersiapkannya? Apa yang harus kita tahu sih dengan persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan untuk menghadapi si UTBK ini loh, SNBT ini loh Kak, gitu. Ya, jadi ada secara teknis mungkin nggak terlalu banyak perubahan, tapi ada aturan-aturan yang makin membatasi nih, terutama bagi para peserta di SNPMB 2024 nanti. Nah, itu ada di SNBP atau seleksi yang berdasarkan prestasi nih, yang berdasarkan nilai raport dan prestasi-prestasi lainnya. Yang pertama ada tambahan bahwa untuk SNBP itu bisa dimasukin juga portofolio atau project. Di sini namanya project penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk teman-teman yang di sekolahnya udah dapat kurikulum Merdeka itu udah bisa tuh. Jadi hasil projectnya itu ikut disubmit di SNBP 2024 nanti itu. Nah, yang bombastis banget yang bikin sebelumnya ini bukan aturan tertulis, tapi sekarang jadi tertulis nih. Udah strict, nggak boleh ini yang boleh dilakukan gitu. Yaitu adalah kalau sahabat lavender ini daftar SNBP kemudian diterima melalui jalur prestasi jalur SNBP itu, maka nggak boleh dia ikut SNBT atau nggak boleh ikut tes tulis, kemudian dia juga nggak boleh ikut ujian mandiri. Kalaupun udah terlanjur daftar dan ikut, dia nggak akan diterima di ujian mandirinya. Oh baik, berarti memang secara tidak langsung harus ngambil jalur undangan tersebut, iya, betul. Atau SNBP tersebut. Betul. Biar memang tidak membuang-buang kuota juga. Betul. Ya? Jadi memang kemarin diomongin tuh masalah kuota-kuota ini gitu, bahwa mereka tuh sebenarnya mereka yang udah diterima SNBP itu adalah perwakilan dari sekolah gitu untuk belajar di kampus yang mereka sendiri yang daftar, mereka sendiri yang milih gitu. Bukan dipaksa, bukan dari mana-mana gitulah. Jadi ya itu mereka disuruh bertanggung jawab. Bahasanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemarin ada di press conference kayak gitu. Nah, kemudian untuk SNBP sendiri ini juga ada perubahannya lumayan nih. Yaitu dia itu nggak terlalu sih sebenarnya. Dia itu tetap dua pilihan dan satu pilihan itu bebas. Kalau dia mau ambil satu pilihan boleh anak
Aceh, daftar di UI, daftar di dari mana daftar kemana itu nggak masalah. Tapi kalau dia ambil 2 pilihan, maka salah satu pilihannya itu harus ada di provinsi. Di Provinsinya. provinsinya Oh. aja. Memang kalau itu kan agak beda ya, mungkin di beberapa provinsi itu nggak punya PTN yang Betul. bonafit atau yang top 15, top 10 PTN, ya berarti mereka bisa pilih satu aja atau ya kalau mau ya mereka pilih 2. Tapi tadi kalau diterima ya harus diambil. Harus diambil, nggak bisa nggak diambil. Karena kalau nggak diambil itu mereka akan di blacklist dari Betul. ujian masuk lainnya gitu. Ya? Iya, dia akan di blacklist di ujian masuk lainnya. Nah itu yang ya istilahnya membatasi banget. Membatasi betul ya. Kayak gitu. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya tuh ada bilang di blacklist sekolahnya atau apa, tapi betul. nggak pernah ada nggak pernah ada aturan tertulis itu. Betul. Itu kabar burung di luar ya. Betul. Tapi yang udah pasti yang tahun ini Saat ini sudah disahkan. bahwa kalau dia nggak ambil itu SNBP ya dia nggak boleh masuk PTN manapun di tahun itu. Betul. Oke. Gitu. Nah itu berlakunya untuk tahun ini saja atau untuk yang tahun-tahun sebelumnya Kak? Kalau SNBP-nya itu berlakunya ya untuk tahun ini aja. Untuk nggak bisa daftar SNBT dan nggak bisa daftar ujian mandirinya. Oke. Tapi kalau untuk tahun lalu sampai 2022, jadi 2022-2023 itu kalau udah diterima SNBP berdasarkan prestasi, dia nggak bisa daftar yang berdasarkan tes juga. Oh, berarti impact yang kemarin nggak ngambil undangan pun juga Masih jadi berlaku di tahun ini? Atau nggak diambil ya. Diambil, jadi kalau diterima itu ya itu tetap tahun ini dia nggak bisa ikut SNBT. Tapi kalau ikut ujian mandiri masih boleh. Oh, kalau untuk mandirinya masih boleh. Masih boleh. Tapi Jadi untuk SNBT-nya yang tidak boleh ya. Iya, jadi kalau gap year tapi dia dia udah diterima sebenarnya tahun-tahun sebelumnya di yang berdasarkan prestasi masih boleh nih tahun ini daftar tapi di ujian mandiri. Nah, Oke. Kalau kuota masih sama ya sama kayak tahun lalu, jadi PTNBH boleh sampai 50% untuk ujian mandiri gitu. SNBT-nya boleh 30% kayak gitu. Berarti untuk kuotanya tidak ada perubahan. Berarti sama aja dari tahun yang lalu dan tahun yang sekarang. Masih sama kayak tahun kemarin. Kayak gitu. Kemudian di SNBT. Nah, kalau yang udah lolos SNBT, nah ini ada beda ya. Lolos dan daftar ulang. Oh baik. Kalau di UI itu daftar ulang tuh berarti udah dapat jaket kuning. Betul. Nah, kalau belum sah menjadi mahasiswa. Udah sah jadi mahasiswa, udah dapat kartu mahasiswa gitu-gitu lah. Mungkin tiap kampus beda-beda ya, tapi udah sah jadi mahasiswa, udah bayar. Nah itu dia nggak akan diterima di ujian mandiri manapun di tahun itu juga. Oke. Sama nih, nggak mau panitia tuh nggak mau kuota yang udah keambil tuh disia-siakan gitu. Jadi kalau udah diterima ya berarti mau nggak mau diambil gitu, karena di tahun itu dia nggak akan bisa daftar PTN lain gitu. Dan itu baru berlaku di tahun ini ya kayak? Baru ada di tahun ini. Karena kan sebelum-sebelumnya kita masih kalau untuk SNBT itu masih kayak kurang enak kayaknya dapat jurusan yang ini. Karena pilihan dua. Terus kita coba di mandiri, ternyata kita dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Jadi banyak yang memilih mandirinya. Karena emang lebih gampang kan untuk dapat jurusan yang dia inginkan kan. Betul. Karena kalau PTNBH apalagi ya, yang kuotanya kan lebih besar mereka di ujian mandiri, makanya mereka juga ya udahlah coba lagi di ujian mandirinya. Betul. Jadi untuk tahun ini mungkin agak susah untuk ada siswa yang diterima di lebih dari 2 atau 3 PTN gitu, kecuali dia waktu SNBT beneran nggak diterima, SNBP nggak diterima, baru ntar ujian mandiri dia bisa dapat di banyak. Tapi kalau beberapa kampus, tapi kalau SNBT udah diterima dan dia ragu-ragu nih mau diambil apa enggak, ya kemungkinan sih diambil ya, daftar ulang ya. Daftar ulang ya dia harus ambil tuh, karena udah nggak bisa ini lagi. Nah, tapi mungkin panitia berusaha agak fair gitu, karena jadinya SNBT itu di aturan yang baru itu boleh ambil 4 pilihan. Sampai paling banyak 4 pilihan gitu. Jadi ya lu ini memang nih kalau udah diterima nggak boleh cabut gitu, nggak boleh pindah. Tapi ya udah deh, ini dikasih 4 pilihan, 4 kesempatan untuk 4 pilihan. Yang 2 itu adalah boleh program sarjana. Program sarjana nih. Jadi
SNBT itu ada di dalamnya program vokasi atau diploma sama program sarjana dari PTN-PTN. Dulu kan D3 nggak boleh masuk ya. Betul. Di SNBT ya. Nah, mulai 2 tahun ini sih sebenarnya boleh ikut. Jadi dia dikasih maksimal 4 pilihan. Tapi kalau dia 1 pilihan, 1 sarjana aja boleh, 1 diploma boleh, nggak masalah. 2 pilihan, 2 sarjana boleh. Kalau 3 pilihan, salah satunya harus diploma 3. Satunya. Sebentar, saya agak ini juga nih. Kalau 3 pilihan enggak. 3 pilihan salah satunya boleh program vokasi. Jadi boleh D3, boleh D4. Jadi program vokasi itu ada 2 jenis ya, Sobat Lavender, ada D3 sama D4. Itu namanya sarjana terapan. Kalau lulusnya ininya SST, sarjana sains terapan. Iya. Ada yang STR, sarjana terapan doang juga ada. Jadi beda-beda tergantung jurusannya gitu. Nah itu kalau pilih 3 pilihan, ambil 3 pilihan, boleh pilihan salah satu pilihannya ini adalah D4 atau D3. Nah kalau 4 pilihan itu harus salah satunya tuh D3. Oh baik. Nggak boleh 2 sarjana, 2 D4 nih, nggak boleh. 4 sarjana nggak boleh. Berarti salah satu pilihan itu harus D3. Harus ada 1 D3. Pilihan D3-nya. Ya, harus ada pilihan D3-nya. Khusus yang ambil 4 pilihan ya, Sobat Lavender. Jadi dari 4 itu, misal 2 sarjana, 1 D3 Politeknik mana gitu, satunya D4 mana, atau D4 dulu baru D3 nggak masalah, atau D3-nya di awal, di nomor 1 kita juga nggak masalah. Itu nggak masalah juga. Pokoknya yang penting salah satu itu harus ada pengambilan D3. Harus ada pengambilan D3-nya. Untuk yang 4 pilihan. Untuk yang 4 pilihan. Kalau 3 pilihan boleh D4. Kalau 4 pilihan salah satunya harus D3. Jadi rata nih 2 sarjana, 1 D3, 1 D4. Gitu. Berarti kita nggak bisa milih semuanya sarjana atau boleh. Semuanya D2, S1 atau D4 gitu. Nggak boleh. Jadi harus salah satunya ada D3-nya. Gitu. Baik. Nah itu untuk aturan-aturan ya yang sudah difiksasi. Iya, difiksasi udah mengikat tertulis, nih. Ya, tertulis. Jadi bukan cuma kabar burung. Bukan cuma kabar burung. Jadi kalau teman-teman udah terdaftar tadi yang 8 Januari itu udah terdaftar di SNPMB, udah bisa nih daftar SNBT, udah bisa daftar SNBP. Nah, aturan-aturan itu ya itu harus diingat-ingat gitu. Jangan sampai lupa atau jangan sampai miss nantinya. Betul, jangan sampai miss. Nggak boleh nih sama sekali gitu. Terus gimana sih sistem eligible di sekolah? Kalau untuk sistem eligible gitu, maksudnya apakah semuanya merata pada setiap sekolah atau memang setiap sekolah itu beda-beda sistem eligible-nya? Kalau sistem eligible tuh yang nentuin SNPMB juga. SNPMB? Iya, jadi panitia ya. Betul, Jadi teman-teman nanti tanggal 23 Desember, jadi sebelum liburan ya, 23 Desember itu dikit lagi itu nanti akan diumumkan sekolah teman-teman itu dapat berapa kuota. Jadi tiap sekolah nih nanti dapat nih sekolah misal SMA 1 Depok itu dapat berapa kuota, SMA 1 Jakarta dapat berapa kuota, SMA 1 Aceh itu berapa kuota, itu nggak masalah. Iya, itu beda-beda dan nanti akan diumumkan oleh tim SNPMB gitu, itu berapa. Sebenarnya kalau dulu tuh kan ada aturannya, misal akreditasinya apa, itu dapat berapa persen, ini dapat berapa persen. Tapi sekarang daripada mengira-ngira gitu, itu tunggu aja kuota dari panitia aja, nanti ditunggu aja. Nah, eligible-nya ini maksudnya adalah teman-teman ada di peringkat berapa di satu sekolah itu. Jadi secara paralel. Taunya dari mana? Taunya nanti ketika teman-teman registrasi PDSS itu, nanti nilai rapotnya akan disubmit oleh sekolah gitu. Nilai rapot dari mata pelajaran yang diujikan gitu. Nah, nilai-nilai itu ya nanti ditunggu aja, nanti akan dimasukkan di ranking sama sistem. Nah, nanti masuk tuh. Misal sekian orang dari semuanya itu nanti masuk, misal ada 200 orang, ternyata yang boleh masuk cuma 140 gitu. Ya udah, dari 140 orang yang eligible ini nanti akan dapat status bahwa
kamu eligible, silakan mau daftar SNBP apa enggak, kayak gitu. Jadi kita nggak bilang bahwa sekolah ini akan dapat berapa, ini akan dapat berapa, kamu peringkat berapapun, itu kan kalau di sekolah tuh ada tuh mata pelajaran tambahan ya, kayak di Jakarta ada kalau di Depok ada bahasa Sunda, mungkin betul, ya. ada bahasa daerah ya, kayak gitu, komputer, dulu saya muatan lokal, kayak gitu-gitu. Itu kan kalau kita peringkat biasa, peringkat di ini nanti akhir semester 1 atau peringkat kenaikan kelas, itu kan mereka di rata-rata semuanya. Kalau yang ini enggak, itu langsung dipilih mata pelajaran yang diujikan aja. Nanti jadi hanya yang diujikan saja. Nanti naik, kemudian baru nanti di-cut tuh sama sistem, ya udah dilanjutin. Yang eligible siapa, yang gak eligible siapa, baru ikutan. Jadi jangan ini ya, kalau ternyata bukan padahal peringkat berapa ya. Biasanya yang berasa tuh kalau bukan yang paling atas nih, yang nanggung-nanggung gitu kan. Ternyata mereka tergeser gitu ya. Mohon maaf, itu karena sistemnya kayak gitu. Itu yang namanya eligible tuh kayak gitu. Baik. Terus mau nanyain lagi nih Kak, untuk tipe-tipe soal yang diujikan pada saat SNBT nanti. Nah, apakah ada perubahan soal yang tahun lalu dengan tahun sekarang? Seperti itu. Jadi kemarin ini yang diomongin sama ketua SNPNB ya, dia bilang untuk tipe soalnya kita masih sama kayak tahun lalu karena kampus merasa itu udah cocok dengan bentuk seleksi, dengan soal-soal kayak gitu tuh udah cocok dengan kampus-kampus. Karena memang biasanya yang banyak protes tuh bagian kampus. Misal ada yang masuk ternyata nggak sesuai sama standar mereka, yaitu biasanya pada protes tuh. Nah, tapi kalau dengan hasil yang kemarin terus pada bilang kampus-kampus katanya setuju bahwa itu adalah bentuk seleksi, bentuk tes yang cocok, maka subtesnya masih akan sama. Ya, jadi 7 subtes yang ditanya, yang diujikan itu masih akan sama. 7 kan itu 3 dari TPS ya. Tes potensi skolastik itu masih ada penalaran umum, penalaran matematika, pemahaman bacaan, itu masih masuk tuh, PBM, PU, sama penalaran matematika. Nah, kemudian literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris juga tetap akan masuk. Kemudian pengetahuan kuantitatif itu juga akan tetap masuk gitu. Nah, itu sama PPU ya, jadi ada 7, tetap ada 7 ya. Jadi semuanya nanti akan tetap masuk. Kalau di PPT-nya sih memang nggak cuma bilangnya TPS, literasi, sama matematika dasar bilangnya. Jadi pengetahuan kuantitatif sama pengenalan matematikanya ini jangan dikira soal-soal kayak apa ya gitu, tapi itu adalah dibilangnya matematika dasar kalau menurut perguruan tinggi. Jadi itu matematika dasar. Iya, dibilangnya matematika dasar gitu aja. Jadi ketika nanti siswa SMA coba tes itu udah bukan dasar lagi. Ya itu kita nggak tahu ya. Ya itu bisa dicek lah di Bimbel Lavender tuh banyak tuh tipe-tipe soalnya, atau di soal-soal tahun 2023 atau di simulasi. Ada simulasi dari panitia itu udah ada tuh di simulasi SNPNB di Google. Berarti sudah tersedia simulasi untuk SNBT? Ya sudah, untuk SNBT ya, untuk yang tes tuh udah tersedia simulasinya. Walaupun cuma 10 soal tuh ada. Nah, tapi dari simulasi inilah yang membuka tabir membuka, ngasih spill bahwa akan ada tipe soal yang berbeda, tipenya di tipe pemilihan jawaban. Pemilihan jawabannya? Nah, iya. Nah, kalau dulu itu pilihan jawaban cuma A, B, C, D, E. Betul. Pilih satu yang benar, ya udah itu benar. Betul. Nah, kalau tahun lalu udah dibilang bahwa penilaian itu bobot soal itu beda. Jadi ada satu soal yang nilainya misal 20 poin, yang lain nilainya cuma 5 poin. Baik. Nah, kayak gitu kan. Nah, tahun ini ditambahlah bobot soal. Namanya ada pilihan ganda kompleks. Sama satunya isian singkat. Isian singkat? Bukan esai ya, isian singkat. Kita isian singkat dulu deh. Ini yang bikin banyak takut. Lumayan bikin inilah khawatir. Ini baik komputer, kok bisa isian ada esai? Bukan esai ya, isian singkat. Jadi
bentuknya cuma istilah titik-titik di bawah ini, bukan istilah sih, maksudnya pertanyaan, kemudian berarti jawabannya adalah titik-titik-titik. Oh. Jadi ada kotak kosong, kita bisa isi itu kayak gitu. Baik. Nah itu yang udah disimulasi, di simulasinya itu adalah diisinya angka. Oh. Jadi ada yang di soal penalaran umum nih, itu ada kalimat-kalimat, kemudian pilih kalimat mana yang rumpang gitu. Nah itu atau yang nggak baku atau yang apa, kemudian kan ada kalimatnya, ada tulisan 1, 2, 3. Ada pilihan, ada tertera di situ Ada angkanya, ya, ada nomornya, kalimat. betul di setiap kalimat. Jadi kita tinggal ketik 7 gitu, misalkan kalimat baik. ke-7, ketik aja 7. Nah, dan kunci jawabannya tuh persis 7. Oh, baik. Nggak ditulis TUJUH, enggak. Oh, 7 tuh 7 angka. 7 angka. Nah, karena di situ tulisnya mentionnya angka, maka kita jawabnya harus angka juga. Walaupun kita tetap intinya pada soal itu kita memilih. Iya, kita memilih. Bukan tipe dengan A B C D E gitu. Betul, bukan. Jadi pilihannya jadi banyak dong. Pilihannya Bisa jadi aja banyak ada 12 kalimat, terus Betul. kalimat ke-12, ke-11, ke-10 Betul. gitu. Jadi harus dilihat baik-baik lah. Baik-baik ya. Jadi Kalau- harus teliti dari soal yang disediakan. Betul. Jadi kalau dulu akhir soal kalimatnya banyak-banyak, tetap di kalimat yang dimention kan cuma Betul. ada 5. Jawabannya Pilihannya- terbatas. Iya. Pilihan jawabannya itu terbatas. Betul. Nah, sekarang ada 12 kalimat, bisa di antara salah 12-12-nya satu. bisa jadi pilihan. Bisa jadi jawaban. pilihan. Nah, betul itu. Nah, kalau yang di soal matematika, Oke. ada isian juga. Oke. Nah, isiannya itu kebetulan bentuknya ya sama. Jadi ada gambar, kemudian ditanya itu berapa. Jadi harus angkanya itu. Misal jawabannya 50, ya tulis 50 gitu. Oh, baik. Kayak gitu. Jadi semuanya itu bentuknya ini. Dan kunci jawabannya juga persis 50 kayak gitu. Harus persis. Nah, itu kan kalau secara komputer kayak gitu masih bisa lah ya, Bisa. Sistemnya dibuat. gitu. Jadi kalau teman-teman belajar Excel ya pokoknya if kalau segitu itu benar kayak gitu kan, selesai gitu. Tapi kalau salah dikit harusnya 70 jadi nulisnya 71. Kalau pilihan ganda kita bisa 7. Oh, ini ada nih 70. Ya udah 70 Yang aja. mepet-mepet sama Iya, jawaban. karena yang lain ada 50, 10 gitu kan nggak Betul. mungkin. Ya udah 70. Jadi kalau sekarang ya kita harus ngitung sampai selesai dan yakin itu jawabannya baru disubmit. Nggak bisa nebak-nebak. Nggak bisa. Dari pilihan jawaban. Nggak bisa Jadi nebak-nebak. harus kita punya hasil sendiri, Betul. hasil yang emang sudah kita hitung, ya udah kita jawab. Nah, jadi kalau ada yang ngeluh tahun-tahun sebelumnya dibilang bahwa saya kalah sama orang hoki misalnya. benar. Nah ini nih, berarti ini nih kalian ya Nggak bisa 100% beralasan lagi. ya nggak bisa beralasan lagi. Ini ada nih soal yang nggak pakai hoki, yang pakai beneran kemampuan Benar-benar. kalian. Oke. Itu harus dijawab. Nah itu untuk soal isian singkat. Isian singkat. Tadi pilihan ganda kompleks. Pilihan Nah, ganda kompleks apa lagi tuh? ini beda lagi. Pilihan ganda kompleks itu di simulasi ya, di contoh itu dikasih 4 atau 5 kalimat, kemudian itu bentuknya tabel, Oke. kemudian ada kata sesuai sama tidak sesuai. Oh, Jadi kalimat ini sesuai apa enggak sama paragraf atasnya. oke. Kalau sesuai, klik sesuai. Kalau tidak sesuai, klik tidak sesuai. 5-5-nya itu harus diisi. Yang pertama nih sesuai apa enggak? Sesuai. Yang kedua sesuai enggak? Tidak sesuai misalkan. Yang ketiga sesuai gitu. Oke. Nah, ntar kunci jawabannya nanti akan kelihatan nih. Ini jawabannya harusnya sesuai misalkan. Oke. Itu baru benar. Kalau sesuai, tidak sesuai berarti salah satu nih. Salah satu. Itu salah. Itu udah salah. Udah salah. Berarti harus 5-5-nya benar. Harus 5-5-nya benar. Kalau dilihat dari simulasi ya. Simulasinya, Nah, oke. karena di situ juga nggak bilang skornya, tapi kunci jawabannya itu seperti itu. Oh, gitu. Dan itu semuanya harus diisi. Karena kalau nggak diisi berarti dihitungnya ada yang skip nanti Oh. soalnya. Berarti salah. Salah. Karena nggak menjawab itu. Nggak menjawab, iya. Itu nggak menjawab, berarti ada yang nggak menjawab atau dianggap salah. Dianggap Gitu, dalam salah, satu soal itu. Jadi 5-5-nya harus diisi dan itu tadi harus tepat ya. Harus Jangan tepat. sampai 5 terus yang satu salah. Ya udah, ini jadi nggak Semuanya salah. semuanya dihitung salah kalau menurut berdasarkan simulasi. Tapi kalau misal nanti
dicek ada pembaruan lagi dari SNPMB, ya nanti kita ikutin aja gitu. Baik. Dari informasi terbaru kayak gitu. Berarti dari dua itu yang jauh berbeda atau belum ada nih dari tahun Belum sebelumnya? ada, Berarti belum emang pernah ada. baru ada. Belum pernah tahun ada. ini. Ya, di SNBT di tahun-tahun sebelumnya tuh belum pernah ada. Dulu mungkin ada sebab akibat atau ada 5 pilihan, ada 5 kalimat, tapi yang benar yang mana? 1, 2, 3, 1, Iya, betul, 2 dan iya. 4, 1 dan 3 kayak gitu. Jadi ada polanya. Ada yang polanya. sekarang nggak bisa. Itu semua ya itu polanya ya kayak gitu. Jadi yang benar yang mana gitu harus dipilih. Kalau yang isian ya harus diketik berapa. Oke. Dan ini dari clue-nya ketua pelaksana kemarin bilangnya sih isiannya tuh angka, tapi kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu. Mendingan kita lihat nanti. Tapi paling mungkin ya angka. Jadi ngurangin kalau tipe-tipe Betul. harusnya nggak mungkin ya kayak Iya. 7 ngekliknya 6 itu jauh beda ya. Jadi Jauh beda. Jadi harusnya nggak nggak ada tipe-tipe dari jawabannya. itu. Dari sisi peserta. Si peserta, betul. Karena Iya. kalau tipenya tulis selama ini gitu Itu kan atau banyak, apa itu kan bisa aja Maksudnya tipe. kemungkinan besar untuk tipe kan? Kita kelewat dari ketikan kita yang salah. salah. Nah itu. Kalau untuk angka kan hanya mungkin cuman 10, cuman 2 angka gitu. Ya, kan. 1, Jadi kayak 0. kita masih bisa ngerti lah, maksudnya masih kita bisa seleksi lah kesalahan-kesalahan dari ketikan. Betul, dari diri kita sendiri kayak gitu. Betul. Oke, lalu untuk strategi nih Kak. Menurut Kak Saat, strategi persiapan menghadapi SNBT karena kan memang ada perubahan juga. Lumayan cukup banyak ada perubahan mulai dari soal, mulai Ya. dari aturannya Aturannya tadi seperti itu. Nah, kayak gimana sih Kak untuk persiapan strategi masuk atau strategi persiapan menghadapi SNBT? Kalau yang jelas yang pertama dari SNBP ya, dari depan. Kalau untuk teman-teman yang eligible itu harus pastikan pilihan teman-teman itu ya memang kampus yang teman-teman mau masuki, mau jadi mahasiswa di situ, mau belajar 4 tahun, 5 tahun, berapapun lamanya di situ gitu. Jangan sampai teman-teman nanti milih kemudian ya Merasa diterima menyesal, lagi, iya. iya ya diterima lagi gitu. Kalau karena ada 2 pilihan, kalau teman dan satunya juga ada constraint-nya tuh harus di provinsi yang sama dengan sekolah asal. Jadi ya udah mendingan pilih kalau mau satu ya satu aja. Kalau memang nggak yakin dengan pilihan keduanya gitu, mungkin teman-teman dari SMA mana lah luar daerah yang di situ sebenarnya nggak ada jurusan yang dipengenin, terutama yang itu ya. Iya. Yang dipengin dia minatnya apa, dia bakatnya apa, dia yang cocok profesinya apa gitu. Mungkin udah pernah ikut tes yang kayak di BIM Lavender ada ya, itu Ada. tes apa profesi behavior gitu itu ada. Kalau ternyata nggak cocok di situ kemudian dipaksa ambil ya mending jangan gitu, karena mungkin ngejar pilihan kedua. Kalau takutnya diterima kemudian teman-teman harus masuk ya 4 tahun itu terlalu lama kalau nggak cocok ya, kalau nggak cocok belajarnya gitu. Jadi kalau memang harus satu aja yang mau dituju dan adanya di kampus itu, atau memang mau kampus itu dan jurusan itu, ya udah dipilih itunya aja. Nggak usah peduliin misal kamu nih dengan nilai kayak gini nih kamu nggak bisa masuk nih, nggak apa-apa. Tapi ya itu kalau mau masih daftar, tapi kalau nggak mau daftar ya nggak apa-apa, itu termasuk. Ya itu pilihan. Teman-teman tetap harus bertanggung jawab sama pilihannya masing-masing. Itu inti dari press conference kemarin gitu. Karena kebanyakan yang udah banyak siswa yang kayak coba iseng-iseng berhadiah. Iya. Dia nggak tahu nih apa yang dia ambil, yang penting masuk PTN. Betul. Pas lagi dia jalanin itu kayaknya berbeda jauh dengan apa yang kepribadian mereka gitu, atau apa yang mereka senangi gitu. Betul. Makanya banyak siswa-siswa yang lepas atau nggak mau melanjutkan dari pilihan SNBP mereka gitu. Betul, ya itu kejadian kan banyak banget kejadian. Karena mungkin nggak tes ini, itu yang agak nyebelin nih sebenarnya untuk para peserta. Nggak tes ini diterima ya udah, nggak ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi intinya pokoknya kalaupun ada 2 pilihan tapi kalian memang fokusnya di satu aja, satu jurusan itu, satu PTN itu, ya udah nggak apa-apa. Udah nggak usah mikirin nanti dibilang nggak akan diterima kalau ambil itu ya udah gitu. Bener. Balik lagi, tapi memang itu bisa dipakai tuh ya udah kan nggak tes, betul apa gitu. Tapi ya itu kalau daripada kalau kan nggak tes jadi diterima boleh dong, bukan. Tapi kalau diterima kalian ternyata nggak bisa, maksudnya nggak suka dengan pilihan itu, ya mending jangan. Betul. Udah nggak apa-apa. Kalian mau pilihan satu pilihan doang,
kedokteran UI nggak apa-apa, kedokteran Unpad nggak apa-apa gitu, karena kalian maunya masuk ke situ gitu. Jangan sampai asal ambil di pilihan duanya mana gitu, tapi ternyata itu Nggak diterima sesuai. dan kalian nggak sesuai gitu. Itu kan agak merepotkan. Karena memang dari sebelum-sebelumnya itu cuma merugikan dari pihak sekolah. Ya, Nah, untuk sistem yang sekarang, jika kalian memang tidak menerima SNBP, yang dirugikan juga kalian sendiri. ya peserta sendiri. Peserta tuh. sendiri, karena nanti kalian tidak bisa mengikuti ujian masuk di berbagai ujian masuk lagi. Betul. Jadi mau tidak mau kalian harus Ya, terima ya, harus ambil harus SNBP. daftar ulang, harus Harus menjalani selama 4 jalani tahun. itu. Karena tahun depannya bisa jadi nggak bisa ikut SNBT lagi kan? Betul. Udah diterima di SNBT. Iya, betul. Tuh, sama kayak nasib senior-senior kemarin udah diterima di SNBT, nggak bisa ikut Betul. SNBT tahun ini. Kayak gitu. Oke. Terus mengingat tadi loh Mas, ini cukup cukup menakutkan nggak sih Mas? Kita ngebahas soal tipe-tipe soal yang tadi udah kita bahas, ya kan? Ini cukup menakutkan kayaknya Kak. Karena memang ada soal baru atau ada sistem baru yang keluar nih. Dan tadi udah dijelasin oleh Kak Saat dan soalnya itu cukup Challenging lah cukup ya. challenging Ya, karena cukup memang menantang lah ya. karena memang biasanya kita kan dihadapi dengan pilihan-pilihan ganda yang memang sudah tersedia. Nah, tapi sekarang kita harus memilih jawaban itu secara benar-benar gitu. Betul. Karena kalau misalnya dari 5 yang harus dipilih dan salah satunya salah, itu semuanya jadi salah. Kalau misalnya ada pilihan ganda kan kita enak, kita bisa terka-terka. Oh yang ini nih, oh berarti yang ini yang benar gitu. Ya kan? Iya betul, kayak kita bisa kayak udah pilih yang ngasal cek semua aja misalkan. Ya, betul. Jadi ya udah shoot the moon apa-apalah bahasanya. Jadi kalau misalkan itu di yang C ini dari 10 soal yang ngasal ada yang 5 bener kan lumayan. Betul, gitu. iya. Kalau sekarang di pilihan ganda bisa kayak gitu, tapi yang pilihan ganda kompleks yang isian ternyata yang kita nggak bisa Nggak gimana? bisa. Iya makanya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang karena memang Betul. ada sistem baru, sistem soal baru, 2 sistem soal baru yang memang baru pertama kali diluncurkan di Betul. tahun 2024 nanti. Seperti Itu tuh yang bikin kita harus lebih banyak latihan. Betul. Jelas untuk teman-teman yang mungkin secara basic matematika, apalagi untuk basic perhitungan ya, terutama itu masih kurang, masih agak tertinggal lah dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Ya itu harus diperbaiki dari sekarang gitu. Kalau mau hafalan perkalian lagi nggak apa-apa. Mau belajar hitung-hitung lagi nggak apa-apa, karena kelihatan dari simulasi sih jawabannya itu bentuknya angka. Kalau perhitungan basicnya masih keteteran, agak susah nih. Ini mau ngasal pakai apa nih? Ternyata jawabannya puluhan, ditulis satuan salah. Betul. Jawabannya puluhan, ditulis ratusan, apalagi lebih ngaco lagi. pun juga bingung. Iya, gitu. bingung mau Mau ditulis apa. nebak-nebak pun juga bingung. Nggak bisa lagi kayak A, B, C, D nggak bisa lagi. Nggak bisa. Ada, ya dari mana ke mana nih Iya, pilihannya makanya. nih? Ya udah, memang harus tadi basicnya dikuatin lagi. Jadi dia basic bahasa Indonesia juga ya, karena itu ada di soal penalaran umum tadi gitu. Nah itu yang dari sekarang masih bisa sih untuk dikejar gitu. Masih nggak banyak waktu, tapi masih ada kesempatan Masih. untuk persiapin diri menghadapi SNBT. Betul. Dan mandiri ya kayaknya. Dan ujian mandiri. Oke teman-teman, dari kita udah ngebahas panjang nih soal persiapan SNBT atau ujian masuk PTN, dan kita juga udah bahas juga soal SNBP yang bagaimana sih sistem undangan sekarang atau sistem prestasi saat ini. Kita udah kupas tuntas tentang sistem masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2024 nanti. Itu tentang jalur masuk SNBP bagaimana, lalu SNBT bagaimana, lalu mandiri juga bagaimana, itu udah kita bahas semuanya panjang kali lebar. Nah, untuk teman-teman nih yang lagi masih bingung gimana sih cara mempersiapkan diri, mau konsultasi juga, kita terbuka banget untuk teman-teman. Langsung datang aja ke kantor kita di Jalan Margonda, langsung buka aja di Google Maps Bimbel Lavender, datang aja langsung. Dan semangat untuk semua teman-teman atau sahabat Lavender yang sedang mempersiapkan diri masuk ujian perguruan tinggi negeri. Saya Razak dan di sini ada Kak Saat. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.